administrasi. Kalau administrasi format surat ya silakan di ini. Tapi substansi yang utama. Tapi nanti di proses yang penting proses pemeriksaannya sudah saya aturan karena nanti juga forma juga tidak dalam pemeriksaan itu forma jangan diabaikan karena bisa saja substansi diabaikan. Tidak dilihat kalau formanya kita salah dalam audit. Perhitungan, risalah pembahasan dan ini kita bahas substansi dulu sebentar tentang arus piutang yang banyak salah. Terus nanti ke SPHP. Kelas-kelas lainnya SPHP dan lainnya ini malah belum terbahas. Saya juga karena manajemen waktu. Oke, sekarang di kelas pertama kelompok 1 ke kelas kedua kelompok 6 yang paparkan khas ini bahasan. Sekarang kelompok tanggal 5, tanggal 6. Kelompok 3 deh. Kelompok 3 siapa? Paparkan itunya KKP-nya. Kelompok 3 share screen. Atau yang udah siap siapa? Yang paling siap. Jack, tunjuk Jack. Jack aja yang nunjuk kelompok siapa? Sebentar Pak, saya lihat kelompoknya dulu Pak. Nah, silakan, biar lebih tepat guna ya. Yang kelompok ini bukan mau dilihat salah benarnya, tapi mau jadi ini apa? Yang lebih siap untuk memaparkan untuk kita belajar bareng gitu, bukan untuk mau dinilai, mau dikatakan salah atau benar. Mau dipakai arena pembahasan, diskusi. Ya Pak, karena saya tanya di grup WhatsApp, kebanyakan milih kelompoknya dan Nembesa Pak. Oh, sip. Kami tampilnya dan Mambesa dan kawan-kawan. Screen saya persilakan untuk dipakai. PIC siap untuk memberikan reward. Kebetulan PIC-nya juga kelompok 2 Pak. Nah, pas banget tuh gitu. Siapa sih PIC di situ? Clementine Pak. Oh, Clementine. Saya kalau nggak melihat tulisannya Clementine tuh dikiranya laki-laki, perempuan. Julia ini saya belum pernah lihat. Coba buka videonya Julia. Oh ini, oke, silakan. Udah nggak apa-apa kalau ngirit pulsa. Rizky, mana Rizky Ade, namanya Rizky Ade apa? Kamu Junara Pak. Juara. Orang Garut, orang mana? Iya, iya Pak. Orang Garut. Bukan. Orang Jawa Tengah saya Pak. Oh iya. Oke, kami tampilnya dan siap. Siap Pak, benar Pak ya. Masih muda-muda ntar Pak Adib masuk kantor panggil Bapak Ibu loh. Ini yang Popokeron kemarin Pak ya? Hah? Popokeron yang kemarin itu Pak ya? KKP ya, KKP yang udah jadi aja. Kan dimodifikasi pasti ada yang kurang. Itu kita jelaskan. KKP yang udah jadi, cuma pasti kan dibaca lagi. Saya kenapa ini begini, pasti pada dipelajari kan. Ya. Oke. Oh, Clementine yang ini toh.
Ini susah kalau kita daring ini saya nggak bisa apal muka Jaki aja udah bosan melihat mukanya. Smiling student. Dia mau susah mau senang juga senyum aja terus. Oke, sambil nunggu sharing. Jadi setelah kita selesai membuat kertas kerja, nanti kita membuat SPHP plus lampirannya berupa istri dari hasil pekerjaan kita dalam bentuk dituangkan untuk dibaca oleh wajib pajak tentang hasil pemeriksaan, koreksi-koreksi, dan sebagainya. Kemudian selain itu juga nanti kalau sudah selesai kita membuat nota penghitungan sebagai dasar penetapan ketetapan pajak, baik nihil, kurang bayar, atau lebih bayar, atau SKPKBT. SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB bisa saja ketetapan. STP mungkin juga. Nah, itu pakai nota penghitungan. Sebelum ke nota penghitungan, sebelum ke laporan, apabila SPHP dibantah oleh BP, kemudian ada kronologis yang diceritakan, dituangkan dalam risalah pembahasan. Ya, risalah pembahasan. Kemudian nanti ada perubahan kalau ada kemungkinan perbedaan dari KKP awal ke setelah risalah pembahasan, maka ada KKP perubahan pertama. Kalau perubahan itu muncul setelah di berita acara setelah pembahasan di tim pembahas ya lebih dikenal dengan tim quality assurance di Kanwil atau di P2, itu nanti KKP perubahan kedua. Oke. Share soal di copy di sini atau di file lain? Di sini, Pak. Ya. Tetap jaga kesehatan ya, sekarang bukan masalah pandemi aja, ternyata lagi masa pancaroba. Ini dari awal apa gimana, Pak? Soal. Yang oh ini udah diedit ya? Kok orang pribadi yang badannya? Yang badan yang apa? PT Cemil apa? PT belum apa? dikasih, Pak. Belum. Belum. Masa sih? Yang badan belum ya? Pertemuan terakhir belum saya share badan. Belum Pak, pertemuan kemarin tadi kemarin bahas ekualisasi Masian Pak. Oke, kita Belum bahas di badan share aja. soal. Iya Pak. Sorry, saya ini belum bahas badan. Bentar. 6.30. Wah, lambat dong kalau gitu. Enam. Hmm. Enam tiga dua delapan.
Aduh. Bentar saya share dulu ya, bentar. Hmm. Masya Allah. 6.30. 6.30. Hmm. Coba lihat bahan ajar yang di-share. Di bahan ajar di materi pertemuan 8, 9, 10, 11. Bahan ajar materi pertemuan 9, 10, 11. Lihat KKP PPH Badan. Di pertemuan 9, 10, 11, PPH Badan. Yang kita buka yang udah jawaban aja. KKP, LHP, PPH Badan, PT Cemil, dan soalnya. Soal 2 PPH Badan. Sorry, saya lupa nge-share soal ini. Semua orang atau ini bisa lihat buka Kak soal PPH Badan dan KKP PPH Badan. Kalau gitu saya yang buka ya. Pertemuan 9, 10, 11. KKP PPH Badan dan soal.
Bentar. Saya aja yang buka kau gitu. Langsung diskusi. Karena kemarin lupa saya share. Kemarin terus kita konsentrasi diskusi. Sudah masuk share-nya? Sudah, Pak. Oke, ya. Misalkan, tapi nanti penugasan jalan ya, tapi sesuaikan dengan hasil diskusi hari ini, pembelajaran hari ini. Misalnya, setelah kita melakukan ringkasan membuat audit program, maka kita akan melakukan pemeriksaan ke lapangan. Di dalam audit program seperti ini. Apa yang akan dilakukan terhadap PPh badan, baik peredaran usaha, harga pokok, biaya usaha, pengawasan usaha, biaya dulu usaha, dan sebagainya. Kemudian untuk PPh 21, audit program, pemanfaatan informasi internal, eksternal DJP, dan sebagainya, dan seterusnya, termasuk kredit pajak. Demikian juga PPh 23, 4 ayat 2, PPN. Kemudian berikutnya cemilan ini terkait dengan informasi umumnya di Karawang dan sebagainya, informasi SPT Badan 2019 seperti ini. 15, kemudian persediaan awal, persediaan akhir, KKP PP-nya sekian. Ini sewa-sewanya ya, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut. Biaya gaji dan sebagainya informasinya. Ya. Informasinya ada penjualan, ada ini. Sekarang buat KKP rekonsiliasi fiskal menurut pemeriksa, buat KKP yang diperlukan dengan perhitungan tanggal dibuat dan sebagainya. Nah, jawabannya ada di situ juga. Jawaban KKP ini ada di file. Kalau saya sih udah digabung nih soal sama jawabannya. Saya gabung. Jadi mulai dari induk, waktu kayak belajar kemarin kita di teorinya PPh badan. Induk PPh badan. Kalau KKP, ini KKP induk. Jadi kita tulis KKP induk. Kemudian induk per jenis pajaknya PPh badan, berarti KKPB itu indeksnya ya. Oke. Nah, induk PPh badan. Kalau KKP induknya terdiri PPh badan 21. Ini kalau teori KKP-nya. Bukan substansinya, teori KKP-nya sendiri. Nanti penugasan diganti nama satu kelompok ya. Berarti ini ada supervisor. Di sini 3 orang. Ketua kelompoknya jadi kepala kantor. Ini jawabannya. Jawaban ini bisa salah, bisa benar, tergantung argumen. Ya, tergantung argumen kita nanti setelah baca. Ini referensi yang C, G, A, B. Referensi induk per jenis pajaknya. Induk per jenis pajak PPh badan ada di KKPB. Nih. Hasil koreksi berdasarkan keadaan yang ada di KKPB 1 penjualan.
ditemukan ada ini, kaitkan dengan di program ya, kaitkan dengan program pemeriksaan. Ternyata ada koreksi sekian, dibaca nanti dilihat apakah Anda setuju dengan ini atau ada komentar. Ini yang menjadi ini yang menjadi koreksi penjualan, ternyata ada pengujian arus piutang juga sekian ya, tapi ngambil kesimpulannya penjelasannya yang dipakai koreksi yang ini. Berarti kita harus ngerti juga B111 pengujian arus piutang ya. Ini ada koreksi bukti sekian, pengujian arus piutangnya B112 ya, B112. Tapi kita memakainya pengujian berdasarkan bukti yang tidak dilaporkan, satu untuk penjualan. Kemudian B2 harga pokok, KKP pendukungnya, B3 biaya usaha lainnya, kemudian ini. Ya. Ini keterangannya. Dan selanjutnya. Nah, sekarang saya kasih waktu 1,5 jam tiap-tiap kelompok untuk mempelajari ini, mempelajari itu. Setelah itu kita diskusi. Kalau yang lain sih dipelajarinya di rumah, cuma karena memang saya share, jadi pelajari dulu KKP-nya, ya bisa berikut room sekarang jam 11 ya. Nanti 11.30 kita masuk lagi ya Jack ya. Semuanya. Kalau yang lain sih nggak ada berikut. Jadi ini jawabannya udah ada, tapi ada yang nggak sempurna. Jawaban atau ada komen, nanti saya bisa jelaskan, terutama arus piutang, kemudian kaitannya dengan teknik metode dengan yang dilaksanakan, sama di clue-nya ya. Di situ ada arus piutang, ada penyesuaian atas bukti potong. Ya, coba dipelajari penyesuaian atas bukti potong, arus piutang sama ekualisasi PPN PPH. Itu konsentrasinya. Kemudian dilari ke SPHP dan sebagainya. Ya, mengerti? 1/2 jam ya Jack ya. Oke, silakan mau pakai breakout room atau apa? Silakan. Saya tampung pertanyaan kalau ada apa-apa tetap, tapi saya close video ya. Yang lain juga mau close video silakan. Tapi yang terang selama 1/2 jam ini silakan cara diskusinya gimana ya. Per kelompok, waktu dan tempat saya persilakan, Jack. Sudah, Pak. Ya, oke. Kita pertama di di ini dulu ya. Di soal. Yang dituliskan di dalam rencana pemeriksaan atau audit program, ini nanti kita akan laksanakan. Kita akan laksanakan. Nanti jangan asal tulis. Karena akan dilaksanakan. Sehingga di sini kita akan memanfaatkan informasi internal, eksternal, penulisan angka, perusahaan bukti, pengujian keterkaitan arus piutang, pengujian kebenaran hitungan matematis. Maka di KKP tengah bagian atas itu harus dituliskan. Yang mana yang pengujian teknik pemeriksaan pemanfaatan informasi internal. Kalau penulisan bukti berarti kita sudah tahu kan koreksi di situ 1 miliar itu dari ada bukti yang tidak dilaporkan. Nah, arus piutang kan udah direncanakan di sini. Maka kita lakukan pengujian arus piutangnya. Kemudian kita jelaskan juga dilakukan perhitungan dengan akurat. Ya, untuk menunjukkan bahwa kita telah melakukan pengujian penghitungan kebenaran matematis. Dijelaskan dalam KKP. Pemanfaatan informasi internal, contohnya apa? Yang dilakukan dalam KKP ini. Lihat data SIDJP, Pak. SIDJP.
Maka di dalam KKP-nya dijelaskan ya dan ya. Jadi dari kredit pajak SID DJP ada sekian dituliskan. Berarti kita telah melakukan pemanfaatan informasi internal. Seperti itu. Karena kita sudah di teknik ini sudah kita jelaskan. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian sama juga di HPP dan sebagainya. Penulisan angka-angka kita jelaskan di situ di KKP yang mana yang kita penjualan penulisan angka-angka. Di sini kan terkadang ininya apa kelupaannya dari pemeriksa. Di dalam audit program dijelaskan mau ngapain. Tapi pas kerjanya nggak dituliskan bahwa kita ngapain itu dijelaskan di dalam KKP tengah bagian atas, bagian pertama. Harusnya kan diinformasikan bahwa kita telah ngapain yang tertuang di dalam teknik pemeriksaan ini. Oke, ya. Di KKP PPH Badan, kemarin kita belajar KKP PPH Badan. Ini KKP induknya dulu deh. KKP induk. KKP induk. Ini tadi induk. Nah, induk semua. Terus induk berjenis pajak PPH Badan. Kemudian B1 untuk peredaran usaha. Oke. Pengujian, nah di sini pengujian dilakukan dengan yang tadi ya. Dijelaskan kan, pengujian internal, eksternal, penulisan angka, penulisan bukti, arus piutangnya mana ya? Arus piutangnya berarti di B11. B1111. 112 arus piutang. Ya, dijelaskan. Pengujian arus piutang dilakukan dengan mengujikan kebenaran laporan keuangan ya. Dijelaskan di sini. Karena di awalnya kita sudah rencanakan. Ya, sudah rencanakan. Terus bukti penerimaan kas, SPT masa, SPT badan, SPT tahun laporan sumber pengujiannya dituliskan. Nah, terus ini dari bukti ditemukan ada bukti invoice yang belum dilaporkan. Ini sebetulnya udah salah banget WP. Logikanya invoice belum dilaporkan berarti debit kreditnya belum masuk ya nggak? Jadi laporan keuangan nggak valid. Kalau invoice tidak dilaporkan berarti jurnal penjualan piutang 1,1 pada penjualan 1 miliar pada pajak masuk keluaran 100 juta belum masuk ya. Karena ini dilihatnya dari WP lapor dari GL sementara kita nemukan bukti ini sebenarnya fatal banget. Cuma angkanya aja 1 miliar. Coba angkanya 100 miliar. Karena tanpa dilegitimasi secara formal, pajak juga menganut konsep materialitas. Jadi kalau koreksinya kecil walaupun tidak dilaporkan nggak diarah ke tindak pidana. Tapi kalau tindak koreksinya misalnya 100 miliar tidak dilaporkan, maka nanti diarahkan ke tindak pidana fiskal. Tapi koreksinya 10.000 nggak kelaporkan penjualannya, walaupun tidak di state ada asas materialitas seperti kayak audit umum, pajak tetap menganut itu juga, tapi tidak diungkap secara formal. Penjualan tidak dilaporkan 50.000 lah, dengan 50 miliar, mana yang tindak pidana? Penjualan tidak dilaporkan 50.000 rupiah dengan 50 miliar. Mana yang tindak pidana? 50 miliar, Pak. Dua-duanya. Karena pajak tidak menganut asas materialitas secara formal. Sama ke pasal yang dilanggar sama, cuma efek kerugian negara aja yang berbeda. Tapi ingat pajak juga di istilahnya menganut
sanksi administrasi. Kalau memang dia mau bayar 50 miliar tidak dilaporkan dan dia mau mengakui dan mau membentukkan SPT, bahkan bukan membentukkan SPT, pengungkapan ketidakbenaran mengisi SPT diampuni dengan membayar sanksi ya. Kaitannya dengan ultimum remedium. Pajak itu walaupun salah, kalau dia mau bayar nggak dipidana dulu, tapi dioptimalkan untuk pembayaran uang. Namanya ultimum remedium. Maka ada sanksi administratif. Pajak yang kurang dibayar, walaupun tidak dilaporkan di SKP, tapi dikenakan sanksi administratif. Tapi kalau pidana umum itu premium remedium. Terjadi pencurian, kalau udah saling maaf-maafan, pidananya tetap jalan. Uang udah dikembalikan, barang atau uang yang dicuri udah dikembalikan, udah maaf-maafan antar pihak, tapi negara tetap memproses pidananya. Pembunuhan, premium remedium, walaupun sudah maaf-maafan ada ganti rugi, tapi negara akan memproses pidananya. Tapi kalau pajak enggak, diampuni, bayar sanksi. Itulah ultimum remedium. Makanya kalau itu juga ada pemaafan, cenderung kalau pajak nih keunikannya. Selain asas lex specialis, degorat lex generalis. Ada istilah ultimum remedium masuk ke KUP. Maka kenapa dibahas? Karena kaitannya dengan koreksi. Kalau ada koreksi 1 miliar itu kan SPT nggak benar, seharusnya tidak pidana ya nggak? Di KUP kan SPT tidak dilaporkan sesuai dengan yang sebenarnya, berarti tidak pidana. Orang tidak ber-NPWP atau tidak PKP ditetapkan setelah jabatan, udah salah banget, pidana ya. Tapi kenapa ditetapkan setelah jabatan? Kemudian dikenakan sanksi karena memang ultimum remedium. Ya, ke KUP dulu sedikit bahas. Oke, sekarang pasal 12 ayat 3 apa? KUP. (12 ayat 3 apa? Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Oke, makasih Amelia ya. Silakan PIC di ini. Jadi, ini pasal yang dipakai untuk semua koreksi. Pasal umum KUP-nya. Pada saat ada punya bukti data bahwa SPT tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak dilaporkan, ya, maka dapat menghitung kembali. Oke, 12 ayat 3 bisa menjadi dasar hukum semua. Dasar hukum yang kedua adalah kalau PPH, Badan 4 ayat 1 dan OP, kalau biaya nanti di pasal PPH pasal 6 yang dapat dikurangkan, yang tidak dapat dikurangkan pasal 9. Ya, kalau misalnya PPH 4 ayat 2 final nanti yang dikurangkan di SPT itu berarti pasal 4 ayat 2. Kalau misalnya nanti lebih khusus peraturannya, misalnya PMK 169 tentang DER, tuliskan PMK 169 tentang biaya bunga yang terkoreksi, dasar hukumnya. Kalau kita ngelihat di KKP pendukung PPH 21, misalnya ada objek PPH yang belum dikenakan, belum dilaporkan sebagai objek, ada biaya yang dilaporkan sebelum sebagai objek PPH 21, maka ke dasar hukumnya pasal 12 ayat 3 KUP dan PPH pasal 21 Undang-Undang PPH. Dasar hukum itu dituliskan. Kalau PPN untuk penjualan barang yang semula untuk tidak dijual, dasar hukumnya pasal 12 ayat 3 KUP dan pasal 16D Undang-Undang PPN. Kalau misalnya ada KMS, kegiatan membangun sendiri, pasal 12 ayat 3 yang dicantumkan tetap alasannya, dan pasal 16D Undang-Undang PPN. Itulah dasar hukum. Ya, kalau misalnya koreksi sumbangan, pasal 9 ayat 1 huruf apa sumbangan lupa saya. Kalau cadangan huruf C ya.
D atau kalau sumbangan itu. Pasal 9 ayat 1 huruf. Kalau H, pajak penghasilan, kalau ada biaya dikoreksi. Karena apa? Pasal 9 ayat 1 huruf H itu adalah pajak 9, pajak PPH sesuai dengan pasal 9 ya. Ayat 1 huruf H itu tidak dapat dikurangkan. Nih dasar hukum. Ini penjelasan ringkasannya. Oke. Ini peredaran usaha. Karena ini KKP peredaran usaha, berarti SPT BPN ya rekening koran masuk juga. Kenapa? Karena pengujian dilakukan juga di rekening koran ya. Di pengujian 111 B111 112 kalau nggak. Arus piutang 112. Ya, ada rekening koran kan? Enggak ada. Bukti penerimaan bank kas. Repot. Ini sebenarnya rekening koran. Nanti jangan copy paste ya yang realnya. Pas saat kita melihat realnya, ada 1 juta transaksi pelunasan. Kita akan cek satu-satu. Enggak, biasa dicek rekening koran dulu ya. Berarti di sini cenderung. Tapi sebenarnya yang benar berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Cuma rasanya nggak mungkin. Semua bukti penerimaan kas dicek. Kecuali misalnya tergantung jenis transaksi. Kalau transaksinya alat berat, mungkin penjualan setahun itu ada 10 unit dengan harga 5 miliaran, 50 miliarnya. Nah. Tapi kalau misalnya Carrefour, Giant, Matahari, ya, S Hardware, pakai bukti penerimaan kas, waduh babak belur. Nggak kesampaian kita kerja. Oke, dari simulasi latihan soal ini, pengujian bukti ada 1 transaksi 1 miliar yang belum dilaporkan. Dijelaskan dalam uraian. Peredaran usaha menurut pemeriksa. Ya. Nih. SE65 ini metode teknik ya. Per 23 Junto SE65 metode teknik. Ini ada koreksi 5 miliar. 1 miliar. B111. Peredaran usaha menurut pemeriksa 16.600. B111. Ini. Bukti invoice yang belum dilaporkan. Invoice-nya diapakan? Itu 1 atau banyak? Kita jelaskan nantinya. Didapat bukti invoice yang belum dilaporkan. Kalau misalnya 1 invoice atau 2 atau 3, maka dijadikan apa nanti? Kemarin waktu secara teori. Dijadikan apa? Invoice difotokopi dan dilampirkan, namanya apa? Namanya KKP apa? Invoice yang tidak dilaporkan difotokopi dan dilampirkan, kemudian dikasih identifikasi di bawahnya. Namanya apa? KKP pendukung. KKP pendukung adakah? Induk perjenis pajak, induk KKP induk perjenis pajak, KKP pendukung, KKP atau satu lagi apa namanya? Difotokopi dilampirkan sebagai alat bukti. Dokumen
pendukung. Kalau KKP yang kita bikin, kalau dokumen kan difotokopi cuma dicap aja ya. Kasih aja identifikasi. Ya, indeks, sorry. Kasih indeks. Dok B111. Ya. Nah, ini berarti nge-refer ke dok referensinya. Dok nanti di fotokopi lampirkan, simpan di belakang. Kalau dokumen, kalau satu invoice di fotokopi, tapi kalau ada 100 dokumen kemudian direkap, rekapannya B 1111. Kalau rekapan dokumen yang tidak dilaporkan, bikin KKP lagi B11 rekapan isinya. Sehingga rekapannya itu ada 16 sekian. Ada 100 invoice, dirinci satu-satu. Total menjadi 1 miliar plus yang sudah dilaporkan 15 miliar, 15.600 miliar. Jadi ada rincian. Mana rincian yang 15 miliar, mana rincian yang 100 miliar digabung jadi total 16 miliar sekian. Ya. Itu namanya dok. Jadi referensi atau apa tergantung keadaan yang sebenarnya juga anak-anak dari KKP itu. Seperti itu. Oke, sekarang karena ini pemeriksa memutuskan untuk mengkoreksi berdasarkan arus ada dokumen yang tidak dilaporkan. Sekarang arus piutang. Ini di metode teknik kita sudah belajar. Seperti ini. Kalau dilihat seperti ini, bisa mengertikah kenapa ini berkurang, bertambah? Arus piutang itu kemarin kan logika siklus pencatatan, saldo awal piutang ditambah piutang yang terjadi atas penjualan dikurangi saldo awal itu sama dengan kalau siklus piutang, saldo awal ditambah piutang yang terjadi dikurangi pelunasan sama dengan saldo akhir. Ya atau ya? Iya dong. Saldo awal ditambah piutang yang terjadi dikurangi pelunasan itu sama dengan saldo akhir piutang, ya enggak? Dalam siklus GL. Nah. Saldo awal mana ya? Ya, dan itu dokumen pendukung. Saya nggak ngeliat ini.
Seandainya saldo awal 0, terjadi penjualan 13 miliar, PPN sekian, jadi masuk piutang sebesar 14.850. Ya. Maka saldo awal 0 miliar ditambah piutang yang terjadi, kalau tidak ada pelunasan ini harusnya saldo akhir. Tapi karena ada pelunasan, maka saldo akhir tinggal dikurangi pelunasan. Betul nggak? Nah ini loh siklus yang terjadi dalam satu tahun buku atau satu periode akuntansi, dari awal tahun buku sampai akhir tahun buku akan dipengaruhi oleh transaksi seperti itu. Oke, sebentar ya, sebentar. Nah, gangguan kalau PJJ begini. Oke, ya. Kalau kita lihat siklus, kalau awal ditambah piutang yang terjadi seperti ini pakai ini dimanfaatkan ininya apa? Logika berpikir dan cara cepatnya berpikir kita gitu. Ini kok susah digesernya. Nah, oke, saldo awal tambah piutang terjadi. Kalau tidak ada pelunasan, kalau ini pelunasan 0, berarti kan di apa? Saldo akhir harus sekian. Tapi karena ada pelunasan, maka saldo akhir sekian. Kalau pakai logika pengujian, semua telah terjadi. Kita bukan mau menelusuri jurnal, tapi logika pengujian. Saldo akhir ini ya. Saldo akhir ditambah pelunasan kan sama dengan ini. Dikurangi saldo awal 0 sama dengan piutang yang terjadi. Ya. Sama dengan piutang yang terjadi. Dikurangi PPN keluaran, ini kalau WP benar. Kalau WP benar, dikurangi PPN keluaran sama dengan penjualan. Ya. Jadi inilah ternyata uji penjualan itu bisa dengan ini.
Ya. Tapi ingat, pelunasannya jangan dari buku besar. Pelunasannya dari rekening koran sisi kredit dikurangi sisi kredit bukan dari pelanggan. Dapatlah pelunasan dari pelanggan. Oke ya, bisa dimengerti sampai sejauh ini? Ke sini. Nah, ini logika arus piutang. Kemudian seandainya di dalam SPT PPN memang 13 miliar. Misalnya. Nah. Ini 1 miliar deh. Di dalam SPT PPN, WP sudah melaporkan gini. Udah sama sih, 13 miliar. Lah, tapi kan ini kan dari penjualan aja. Ya, tapi kok sama? Misalnya. Atau misalnya SPT PPN di sini 12,5 biar gampang. Biar lebih kedetek. SPT PPN sudah melaporkan 14. Oke. Ini kalau WP benar, misalnya akan mencatat, oh diuji seperti ini, 0 juga koreksi, nggak ada koreksi. Tapi kenyataan, misalnya, setelah kita uji, ternyata hasil pengujian misalnya uang yang masuk itu 18M dan yang bukannya 2 miliar. Maka yang dari piutang (16M). Loh, penerimaan dari pelanggan tuh 16M. Kita masukkan ke dalam rumus. Ini kan kalau benar tadi ya. Posisi kalau benar seperti itu. Seperti ini. Tapi kalau WP yang salah, misalnya WP-nya manipulasi. Saldo awal 0. Piutang yang terjadi, ini kita nggak tahu nih misalnya. Ini kan udah delete ya, ini menurut WP. Kita menghitung berdasarkan saldo awal 0. Pelunasan kita pakai angka ini. Ya. Sekian. PPN keluaran
itu kan PPN keluaran harus yang atas penjualannya dia aja. Atas penjualan seperti yang dibahas sebelumnya. Atas penjualan barangnya, bukan PPN atas 16D atau yang lain-lain. Barang dagangannya. PPN keluaran yang sudah dipungut 1250. Maka koreksi segini. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Saldo akhir tambah pelunasan. Pelunasan dari mana? Ini ini uang masuk kas dikurangi. Oh, ini bukan, ini 5 miliar ya. Salah. Hanya kegedean. Nah, sampai sini bisa mengerti logika arus piutang? Ada pertanyaan? Dan ke close. Adakah pertanyaan? Jadi koreksi penjualan di PPh Badan sejumlah 13. Kenapa? Penerimaannya jadi lebih besar dari customer. Kalau ini dari, misalnya ini dari General Ledger. Ini dari GL nih. Yang ini GL. Ini mutasi RK. RK itu rekening koran. Bukan pelunasan itu dari deposito, pencairan deposito, pelunasan utang lain-lain dan sebagainya. Kurangkan. Nah, jadi koreksi 3 miliar 100 juta. Ini tidak terkait dengan ini hanya simulasi. Simulasi ini bukan berarti jawaban soal yang tadi. Cuma biar mengerti arus piutang. Sekarang bagaimana setelah kita tahu koreksi penjualan sejumlah itu, kita cari DPP PPN berapa? Inilah ekualisasi. Kalau misalnya ternyata setelah diperiksa DPP PPN atas penjualan kan ketahuan tuh tadi angkanya sama dengan pakai dari arus piutang. Kemudian setelah diperiksa, misalnya 16D-nya sebesar 1.500 misalnya. Kemudian pemakaian sendirinya 750 juta. Maka DPP pemeriksaan, DPP PPN hasil pemeriksaan PPN terhutang terutang atau terhutang ya sudah sama yang gitu. Kadang saya diprotes mahasiswa, bukan pakai hak, tidak pakai hak, Pak. Utang aja. Koreksi.
terutang. Oke. Ternyata di PPN di penjualan baru melaporkan 13,5. Jadi koreksinya di PPh Badan penjualan koreksi 3,1. Di PPN koreksinya 4,1. Kenapa? Di PPN baru melaporkan 12,5 miliar. Padahal harusnya 16.600. Kalau PPh mah udah lapor 13,5, berarti koreksinya 3 miliar 100. Kalau PPN baru melaporkan 12,5, berarti koreksinya 41 miliar DPP-nya. PPN-nya 410 juta. Ini kan terintegrasi ya. Semuanya lihat. Silakan ada yang ditanyakan atau geser kemana kursornya. biar saya jelaskan. Ayo. Yang ditanyakan. Sekarang bikin KKP equalisasi. Peredaran usaha. Menurut SPT. Berapa tuh? Koreksi. Berarti kalau gini semuanya terhutang PPN. Peredaran usaha menurut pemeriksa. Pemakaian sendiri. Pasal 16D. Menurut pemeriksa sekian. Pemakaian sendiri. Pemakaian sendiri. Menurut pemeriksa 50. Total.
Oke, ada yang ditanyakan. Ini rekonsiliasi. Ekualisasi. Mana? Oke, saya sudah share ke grup. Sudah share ke grup. Ada yang ditanyakan silakan biar masing-masing bisa melihat rumusnya. Rumus yang di Excel. Ini bukan kaitannya dengan soal yang tadi ya. Soal cemil itu, tapi logika. Melihat logika langsung. Mohon maaf Pak, layarnya terhalang semua Pak. Oh, layar terhalang. Oh, kalau ini. Tapi udah ke-share ya tadi, yang ini. Yang arus piutangnya sudah Pak. Tapi selama share tadi layar kami blur Pak. Nah, sekarang juga blur Pak. Udah. Masih blur Pak. Masih blur. Kenapa ya? Tapi kami masih bisa baca kok Pak. Bentar. Masih ini? Masih Pak. Kenapa ya? Kenapa dulu nih? Kenapa dulu nih? Nah.
Masih? Iya, Pak. Udah jelas? Masih blur, Pak. Tapi kami nggak apa-apa kok, Pak. Mana sih? Ini share. Maaf, PPH Badan. Udah? Belum? Mohon maaf, Pak. Ternyata ada beberapa teman yang tidak kebaca sama sekali, Pak. Nggak kebaca sama sekali malah. Iya, Pak. Apa nih? Aneh. Stop share dulu. Saya buka Excel. Ada perubahan? Kalau di Zoom jelas Pak. Udah agak mendingan. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi sebetulnya ini buku arus piutang itu menjelas cara menguji dengan Dibalik. Jadi dari kejadian akhir dulu, saldo akhir piutang ditambah pelunasan, ya, dikurangi saldo awal, dikurangi PPN keluaran yang terkait dengan penjualan, ya, itu adalah penjualan yang terjadi dibandingkan dengan SPT, maka itulah koreksi penjualan dapat 3 miliar 100 misalnya ini. Dalam kasus lain ya, diikuti juga sesuai dengan kasusnya. Misalnya dalam PPN SPT total penjualan 14 miliar terdiri dari penjualan barang dagangan sekian 16D pemakaian sendiri. Lah berarti dari awal aja koreksi udah ada. PPN itu kan seharusnya 13,5 DPP-nya karena di PPH Badan 13,5 tapi dia baru lapor 12,5. Maka ada koreksi DPP PPN awalnya 1 miliar dari yang sudah dilaporkan di PPH Badan tapi 13,5 tapi dilaporkan 12,5 1 miliar plus tambahan koreksi dari yang penjualan belum dilaporkan, PPN-nya juga belum dilaporkan. Jadi jumlahnya 1 miliar plus 3 miliar 100. 3 miliar 100 penjualannya belum dilaporkan. PPN-nya belum. Kalau yang 1 miliar, PPN-nya sudah penjualan sudah dilaporkan 13,5 miliar. Tapi PPN-nya baru 12,5. Berarti koreksi 1 miliar. Plus koreksi peredaran usaha 3,5 miliar. Nih, 3 miliar 100. 3 miliar 100 plus yang belum dilaporkan 1 miliar, maka 4 miliar 100.
Sorry, koreksi PPN-nya. Koreksi DP PPN berarti 4 miliar untuk penjualannya 4 miliar 100, kemudian untuk 4 miliar 100 untuk 16D belum dilaporkan 500 juta, pemakaian sendiri 250, jadi 4850. Terdiri dari koreksi penjualan 4 miliar 100, 16D koreksinya 500, dan pemakaian sendiri koreksinya 250. Jadi membuat, Pak, ini KKP-nya dibuatkan di KKP mana? Peredaran usaha di peredaran usaha, PPN di PPN. Tapi terintegrasi antara peredaran usaha, pemakaian sendiri dengan pemberian cuma-cuma terintegrasi menjadi satu KKP di dalam PPN dan di dalam PPN. Kalau di PPH mah nggak biarin aja, nggak perlu pemberian cuma-cuma masuk dalam PPH kecuali dari biaya. Tidak kaitannya dengan peredaran usaha, tapi dasar pengenaan pajak. Tapi dilingkan, diintegrasikan dengan biaya dan penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain apa? Penjualan aktiva yang semula tidak untuk dijual. Pak, ambil minum. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Berarti kelas ini nanti pertemuan ini ngambil setengah jam untuk bukan presentasi siapa saja yang buka lagi, tapi menampung pertanyaan dari semua mahasiswa ya. Bukan menjelaskan karena jawaban sudah ada edit. Oh, jawaban dari PPH Badan ini nanti dikumpulkan setelah diedit lagi karena jawabannya sudah ada kan? Soalnya ada, jawabannya ada. Edit, ada beberapa yang salah, edit yang salah, dan ada beberapa yang perlu argumen, kemukakan argumen, ada beberapa atau banyak mungkin yang belum mengerti, tanyakan nanti minggu depan. Mengambil jam materi berikutnya. Karena kita juga setengah jam mungkin karena note hit dan laporan LHP-nya juga nanti ini. Tapi dalam bentuk penugasan aja ya, biar waktunya nggak, biar mumpuni cukup waktunya. Karena ini pertemuan 10. Saya latihan soalnya harusnya pembahasan soal ini, pembahasan. Mengerjakan soal seharusnya tugas kelompok. Cuma kalau dikerjakan dari nol dengan KKP kosongan, pasti babak belur. Makanya share jawaban tapi dianalisis. Oke. Nah, ini kok Pak sampai ke 16D, karena kan kita gabungkan antara pemeriksaan PPN dengan peredaran usaha. Digabungkan dengan ada pendapatan lain-lain atau rugi lain-lain karena penjualan aktiva yang semula tidak untuk dijual. Nanti di dalam PPH badannya di sini pasti gain disposal fixed asset atau laba rugi keuntungan penjualan harta aktiva tetap yang semula untuk dijual. Kemudian pas saat pemakaian sendiri munculnya di SPT PPN di bawah tidak masuk pemakaian sendiri masuk ya. Sebagai yang harus dipungut PPN ya, pemakaian sendiri. Tapi itu dibiaya nantinya, tidak mungkin muncul di peredaran usaha dan penghasilan, tapi biaya. Caranya adalah produk yang dijual atau diproduksi akan berkurang persediaannya, masuk ke beban
pemakaian sendiri industri televisi berarti alat-alat televisi atau tools pada persediaan. Atau kalau Perda tidak seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya pemberian cuma-cuma biaya sumbangan atau apa pada persediaan, itu terhutang juga PPN. Kalau pemakaian sendiri jadi aktifanya dia sendiri, aktiva pada misalnya aktiva itu bebeler ya, termasuk televisi, alat-alat elektronik pada persediaan. Ternyata kena PPN. Jadi harus dibayar, diektualisasi. Yang ini di biaya, yang ini di penghasilan lain-lain, yang ini di peredaran usaha, diektualisasikan, dibandingkan gitu. Ketemulah angka yang dapat tertelusuri dan terlaporkan. Oke, dilihat di sekarang di harga pokok. Harga pokok satu bahasan lagi nanti. Sekarang tadi baca nggak? Pembelian. B21. Maaf Pak, blur lagi Pak. Bentar. Udah bisa kebaca dikit? Sudah cukup bisa kebaca Pak. Oke, baca keterangannya. Setuju, ragu-ragu, kalau tidak setuju bagaimana seharusnya? Dengan alasan ini setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju? Kalau tidak setuju, bagaimana yang harusnya? Kalau setuju ya sudah. Benar. Pertanyaan saya, apakah pembelian di dalam akuntansi harus sama dengan PPN impor dikali 10? PPN impornya misalnya sudah atas nama pembelian juga, bukan dari lain-lain. Haruskah sama? Misalnya beli bahan bakunya, PPN impornya atas bahan baku juga, bukan atas PPN impor atas persediaan lain-lain atau barang atau mesin atau apa. Harus sama atau bisa berbeda atau harus berbeda? Harus sama, bisa berbeda, atau harus berbeda antara dua nilai itu? Ini mah konsep banget. Masih biar diajar saya, soalnya saya selalu membawa konsep. Konsep itu jadi mendasar banget. Karena saya kan ya bersyukurnya mulai ngajar dari akuntansi dasar Atau pengakun 1. PPH, KUP. Cuma sekarang di STAN harus spesialisasi. Dulunya saya ngajar. Jadi semuanya, kecuali paling jebot saya agama, nggak berani ngajar. Saya juga yang harus dihajar itu. Malu kalau agama, kalian yang lebih jago dari saya.
Jawabannya harus berbeda. Silakan berikan alasan. Oke, dan buka. Kamu sekarang yang ini, yang share screen. Excel aja, file Excel. Excel kosongan apa gimana, Pak? Kosong ya. Pemeriksa pajak itu bukan pemeriksa pajak, tapi utamanya pemeriksa pajak. Kenapa? Karena berkaitan dengan duit orang yang akan diambil kalau SKPKB atau SKPKBT. Makanya harus konsepnya harus benar. Dasar koreksinya harus benar. Ntar marah kalau kita salah. Coba kita disalahkan padahal dia udah benar. Disalahkan dengan cara yang salah. Marah pasti kita juga, ya nggak? Oke. Agak gedein dikit. Dikasih fungsi numerik A sampai dengan L. AL 30 lah. A sampai L. Barisnya ke 30. AL. Bukan numerik, fungsi numerik. Di kolomnya. Kolom A sampai L dipakai koma. Numerik. Koma. Ya. Ini kenapa saya jelaskan banyak orang pajak juga yang masih cara berpikirnya salah. Oke, pembelian impor. Tanggal di bawahnya di A2. Pembelian impor bahan baku itu ke B, pindah ke B. Yang pembelian impor bahan bakunya. Yang bawah, yang A2 pindah ke B2. Oke. Di A3. Nomor 1. Tulis 1. B3. Tanggal 5 April 2020. 2020 pembelian impor bahan baku tunai. D-nya $100.000. D3. $100.000 CIF. E3. F3 shipping point. A4. Nomor 2. Tanggal 10 Mei sampai di Priuk. Nomor 3. A4. 12 Mei 15 Mei aja, 15 Mei. Barang keluar dari pelabuhan dan dibayar pajak-pajak negara. Oke, di E-nya digedein kolomnya. Kolom E. Besarin 2 kali lipat. Oke, shipping point udah. CIF shipping point-nya digabung di E.
CIF garis miring shipping point. Shipping point-nya mau diangkat, mau F3-nya mau saya pakai, F3-nya mau saya pakai. Oke. Ditulis tuh yang di E3-nya, Bang. Ya, pindah ke situ. CIF garis miring shipping point. Oke, shipping point-nya delete. E-nya gedein lagi. Gedein lagi sampai negara. Oke, kus KMK di F3, F2. F2 KMK G-nya kus TBI, tengah BI. H-nya kus realisasi. Kus tengah BI ya? TBI. Realisasi. Tanggal 10, tanggal 5 ya? Tanggal 5, KMK-nya 14.500, TBI-nya 14.700, realisasinya 14.800. Catatan di realisasi itu di I kus jual mandiri I3 kus jual mandiri 15.000. Berarti pas saat kita butuh duit, duitnya ke mandiri ya. Oke, ke kiri lagi. Nah, sampai di Priuk kus 10 Mei 14 sama 14.600 bawahnya 14.6,5 TBI kus relasi 15.000. Kemudian di bawahnya lagi yang ada mana? Yang dibayar pajak negara di situ 14.700, 14.800 dan sama 15.000. Oke. Sekarang kalau ini tunai, jurnalnya gimana? Kalau ini penjualan tunai, jurnal tanggal 1 ada nggak? Di A7 jurnal. A8 1. Oke, B8. Oke, ada jurnal nggak di situ? Semua mikir, bukan dan aja. Kalau pembeliannya tunai. Ada, Pak. Jurnalnya pakai apa? Pakai perpetual periodik, kita pakai periodik aja, maka pembelian ya. Pembelian. C-nya kas, C9. Angkanya berapa? Di D8. Mana kali mana? Setuju? Setujukah semua? Pakai TBI? Kalau tunai teknisnya kejadian ekonominya gimana? Pertanyaan buat Dan aja nih, kasihan Dan, udah capek ngetik, dia yang harus jawab sendiri. Kalau tunai kejadiannya kita untuk bayar kita harus punya apa? Untuk bayar $100 karena kita pembukanya rupiah, berarti kita harus punya apa? Punya dolar itu ya? Bener nggak? Jumlahnya berapa? $100.000. 100.000. Nyari kemana? Oh, ke Mandiri itu, Pak. Ke Mandiri. Kus jual atau kus beli di Mandirinya? Kurs jual.
Kalau Mandiri jual, karena dia yang jual dolarnya enggak. Kita butuhnya berapa? $100.000, Pak. Harga per dolarnya berapa? 15.000. Maka kita keluar rupiah berapa? 15 juta. 1,5 Ya, M, Pak. tepat sekali. Ya, jadi itu 15.000-nya enggak numerik tuh kurs jualnya. Ya, kalau mau pakai numerik nggak apa-apa, dibikin kolom baru. 15.000 tulis aja di bawah. Nah, gitu. Ya, silakan. Oke. Selesai ya? Pajak udah dibayar belum? Tanggal Belum, itu? Pak. Belum, Pak. Belum, orang belum. Kan baru kapan pajak dibayar? Pas waktu banknya mau keluar dari pelabuhan. Just right. Oke, tanggal 10 nomor 2, tanggal 10 Mei. Bukan. A11 nomor 2. Jurnalnya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nomor 3 berarti. A12. A12. Bukan. Di A12 nomor 3. Oke, jurnalnya apa? Ini akuntansi pajak, kita ulang untuk pengurusan pajak. ALK, akuntansi pajak, udah jelas materinya, pengakun 1, pengakun 2, semua PPH dan semua kita pakai. Tapi ini ALK. Pembelian? Iya, Pembelian Pak. dapat tulis. Pembelian. PPH 2 impor. PPN impor. Ini berarti kredit pajak dua-duanya ya. C15 kas. Oke, isi itu D12. Di mana di A di B16, B17. CIF ke C, nah di situ berapa? Sama dengan $100 ya, ke D3. Di D16 kurs KMK. Tulis kurs KMK. D17 sama dengan kemana? Tanggal berapa dibayar pajak negara kurs KMK? Ke F5 ya? F5 ya. Benar kah? Tanggalnya benar kan? Tanggal berarti itu tanggal berapa? Tanggal 15. Oh, itu 15 Mei itu di B17-nya 15 Mei. Di sini, Pak. Nah. Di C16-nya itu CIF. Oke, makasih. C16-nya CIF. Ngerti kan? Jadi tanggal sekian ada CIF sekian plus KMK, jumlahkan. Di E17 kalikan. Makasih, Pak. Kalikan. Oke. Di B18 bea masuk. Bea masuk. %5. PPh 22 impor. Insert delete dulu. Nilai impor di barusan. Nilai impor. PPh 22 impor bawahnya. Bawah nilai impor PPh 22 impor.
PPN impor. Ini kredit pajak semua. Oke, isi. Biar masuk 5%. Nah, PPN 22 2,5%, 2,5% dulu. Di 2,5%. PPA 22 bawahnya 10%. Oke, di E8 ya kalikan. Kali 5%. Oke, jumlahkan. Kalikan PPA 22. Kalikan lagi itu. Isi jurnal. Jumlahkan isi jurnal ya. Silakan. Pembelian pakai apa? Oh ya, sip terus. Oke. Pembelian biaya masuk. Pembelian. Biaya masuk. Nah, itu kas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya metodenya dia FOB destination, apa berpengaruh juga, Pak? Nanti pencatatan. Jurnalnya destination, maka jurnalnya tidak di tanggal nomor 1, tanggal berapa tuh pembelian tuh? Tanggal 5 April tidak ada jurnal. Jurnalnya ada di destination tanggal 2. Tanggal 10. Di keterangan 2. Kalau SOB destination tanggal 2, transaksi 2 tanggal 10 Mei di jurnalnya. Maka angkanya juga jadi berbeda kusnya. Ya. Kusnya tanggal 10 Mei di ini aja di insert tanggal 2. Insert row di row 11. Insert 3 kolom, 2 kolom, 3 kolom lah. 3 bukan kolom, baris, 3 baris. Ke bawah. Di bawah itu di atas, duanya aja pindah ke atas. Nah, 1 baris lagi. Di B11 bila FOB destination insert lagi baris. 1 lagi. Kopi penjualan di atas. Berarti FOB destination dibayarnya pas saat sampai pelabuhan ya, kopi ke bawah. Oke, sama dengan 10 D3 kus mandirinya saat tanggal 10 Mei 15.500 di K3. Kan kita harus tahu 15.500. Oke, kembali lagi. Kan dibayar pas saat barang sampai. Di atasnya sama dengan 100.000 kali 15 K itu. Nah, kita harus tahu kursnya itu. Nah, persis seperti itu. Bila FOB destination, maka dicatat atau dibayar pada saat pembayaran. Saat itu kan tunai ini. Ininya apa? Perjanjiannya tunai. Bisa terjawab? Bisa dimengerti gitu maksudnya? Bisa, Pak. Tapi perubahan di bawah nggak berubah yang jurnal bawah karena tergantung kejadian di tanggal 3 di tanggal 15 ya enggak? Oke, dari sini.
Jumlah pembelian berapa jumlahkan? Secara akuntansi, pembelian di debit berapa? Pembelian. Jumlahkan di atasnya. Yang debit pembelian. Yang itu aja, yang shipping point aja. Dijumlah dengan pembelian di nah itu. Oke. Pembelian di dasar di ini. PIB berapa? Ini nilai impor berapa? Bandingkan dengan nilai impor. Nilai impor tulis, nilai impor. Berapa? Sama dengan? Samakah? Beda, Pak. Iya. Unsur pembedanya jadi ngerti ya? Ngerti, Pak. Jadi nggak mungkin sama gitu loh. Karena kus pasti beda. Kalau nggak seperti ini pasti nggak akan bisa ngerti. Masih belum bisa jawab. Ya jelas akan berbeda, nggak mungkin sama, ya nggak? Kalau sama itu justru aneh. Ya, aneh kalau sama. Cuma kalau bedanya terlalu besar, 5 miliar, itu juga ya dari nilai 10 miliar, bedanya 5 miliar. Jadi aneh. Jadi bedanya terlalu jauh. Kalau beda sedikit-sedikit wajar. Sekarang kalau nggak tunai, di atas di sampingnya aja kalau nggak tunai. Nah di situ ada jurnalkah tanggal itu? Berarti digeser di G. Kredit tidak tunai lah. Habis nggak enak dengarnya kredit tidak tunai. SOB shipping point, jurnalnya berarti di situ belum dibayar, maka pakai kus apa? Silahkan kalikan. Pembeliannya udah biarin aja di sana. Pembelian boleh. Kas. Enggak kas, utang ya? Tanggal berapa? Oh iya sama, tanggal sekian ya, sama. Betul. Silakan cari jumlahnya berapa. Tuh, kan udah langsung berbeda ya. Terus yang bawahnya lagi. Seandainya shipping point, kalikan lagi. Oh, shipping. Bila DFOB destination, maka jurnalnya gimana? Nah, logika gini nanti dipakai pada saat meriksa. Kalau keadaan begini, maka harusnya transaksinya begini. Nah, sekarang kita hitung. Pajak, samakah pajaknya? Sama pajak di situ ya? Sama nggak di situ? Sama, persis ya. Karena pakai kus KMK saat itu. Saat keluar dari ini. Jurnal di nomor 3 sama persis. Sama persis itu. Tinggal angkanya sama ke kiri. Karena nilai impornya juga sama ya nggak dihitungnya. Ya kan? Karena pakai kus KMK pada tanggal yang sama, semuanya persis. Nah, sekarang bandingkan pembelian dengan ini. Pembelian tadi yang analisa bawah, nah analisa yang merah itu. Di kanan berapa? Nilai impor sama nilai impor. Tapi pembelian jumlahkan menurut kalau pakai tidak tunai.
Waktunya udah habis, bentar lagi ya. Tuh beda sama ya, sama apa? 1543 itu yang mana tuh? Pembelian yang mana? Yang jumlahkan itu ditambah dengan pas ya? Pas Pak, kebetulan sama. Oh, kebetulan kursnya sama di atas ya? Iya. Ya. Oke. Jadi berapa jumlahnya? Kok kebetulan sama ya? Berarti kus apa? Kus ini kus KMK sama dengan kus KMK berapa di saat bayar pajak? 14.700. 14.700. Iya Pak, kurs TBI yang ini juga 14.700. Oh ya, karena sama gitu kan. Pasti ini sama karena memang kus. Jadi dibuktikan kalau kus dalam pendebetan itu sama dengan pasti akan sama. Ya enggak? Pembeliannya sekian, terus pembeliannya berapa? Tadi jumlahnya mana sama mana? 14.750 tambah 73 ya? Tambah 73. Kemudian nilai impor, oh iya, pas plus biaya masuk sama. Karena kursnya 14.700 semua sama persis. Jadi untuk membuktikan bahwa kalau kursnya pakainya sama, kebetulan di sini kurs TBI-nya 14.700 ya jadi sama. Coba kalau G ininya G 3-nya 14.650. Beda Pak. G3. Nah, jadi beda deh, ya. Gitu. Nah, jadi ini membuktikan bahwa analisa boleh berbeda, tapi nanti berikutnya kalau signifikan ini ada apa. Nah, ini juga dipakai untuk pengujian ini untuk menguji kalau persis sama jadi aneh. Kok aneh? Oh, ternyata kursnya sama. Jadi bisa aja sama asal kursnya sama, tapi relatif tidak akan pernah sama kurs KMK dan kurs TBI dan kurs realisasi. Jadi kalau sama persis jumlahnya itu jadi aneh. Oh, kebetulan dalam simulasi soal sama kursnya. Jadi kalau beda gimana Pak? Kalau beda sedikit ya nggak apa-apa. Tapi kalau beda banyak nanti jadi pertanyaan. Ya. Jadi kita bisa mengerti sekarang ekualisasi PPN keluaran dengan pembelian itu hanya early warning, tidak bisa dijadikan eksekusi koreksi kecuali WP tidak memberikan dokumen sehingga dihitung berdasarkan secara jabatan. Seperti itu. Karena waktu sudah habis, ada yang ditanyakan lagi? Satu pertanyaan, silakan. Nah, ini tetap jadi kerja kelompok dan disesuaikan nanti karena ini hasilnya dikumpulkan yang KKP. Jawaban yang sudah diedit disesuaikan dengan kebenaran yang ini. Kemudian di kredit pajak nanti coba dilihat ya, dan dilihat di kredit pajak yang di arus piutang ya, ada dikasih catatan aja semua orang, kredit pajak arus piutang itu harusnya dijumlahkan, yang satu 750 positif, 500 negatif. Harusnya positif dua-duanya. Silakan cari logikanya. Nggak keburu lagi kalau dijelaskan. Ada yang ditanyakan dari sini? Logika ini? Belum Pak. Belum ya? Oke. Baik ya, silakan. Tapi nanti kalau memang pas lagi nge-review soal dan jawaban, kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakannya di grup WAG aja biar terjawab untuk semua ya. Jangan sampai misalnya
pertanyaan mengulang dari kelompok yang sama. Oke. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.